Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu 13 Mei, judulnya Pujian, Pengakuan, Permohonan, Ucapan Syukur. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 12 ayat 12. Dan bertekunlah dalam doa. Amin. Kita dapat mengikuti struktur sederhana yang diajarkan Yesus untuk datang kepada Allah dalam doa secara pribadi, bersama keluarga, atau sebagai gereja, sambil mengingat bahwa doa adalah berbicara kepada Allah, seperti kepada seorang sahabat. Terlalu sering doa kita penuh dengan permintaan, padahal Yesus telah mengajarkan kita untuk berdoa lebih dari sekedar meminta. Pujian. Pujian adalah ungkapan kekaguman kepada Allah dan sifat-Nya. Mazmur pasal 100 adalah sebuah lagu pujian yang indah kepada Allah. Renungkan berbagai nama Allah dan karakternya yang luar biasa. Pujilah Allah sebagai penebus, juru selamat, penghibur, tabib atau penyembuh, gembala yang baik, Alfa dan Omega, batu karang kita. Pengakuan dosa dan pengampunan. Ketika kita berbicara dan tinggal di dalam Allah, kita harus melepaskan hal-hal yang mungkin menghalangi atau memisahkan kita dari Allah. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin kita menyadari ketidaklayakan dan kehancuran kita. Ini mendorong kita untuk memohon agar Allah menghapus dosa-dosa kita dan membentuk karakter kita serupa dengannya. Jika kita memohon pengampunan dari Allah, kita juga harus siap mengampuni orang lain. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikian ditulis dalam Yakobus 5 ayat 16. Berikutnya permohonan. Memohon untuk yang sedang kita hadapi dalam keluarga, persahabatan, kesehatan, keuangan, pekerjaan atau pendidikan. Sebutkan hal spesifik yang perlu tuntunan tangan Allah. Doakan yang memerlukan dukungan kita dan bagaimana bisa memberikan yang terbaik. Berdoalah secara spesifik untuk hal-hal dan orang-orang sambil memohon agar kehendak Allah yang jadi. Berikutnya, ucapan syukur. Ingat dalam Filipi 4 ayat 6 dan pikirkan tentang berkat-berkat dalam hidup kita, baik hal-hal besar juga hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa. Kita menerima belas kasih Allah yang terus-menerus. Namun, betapa sedikitnya ucapan syukur yang kita sampaikan, dan betapa jarangnya kita memuji Allah atas apa yang telah Ia lakukan bagi kita. Kutipan Roh Nubuah disadur dari God's Amazing Grace, halaman 277. Tuhan rindu kita menceritakan kebaikan-Nya, bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat hidup kita sendiri. Memang kita bisa belajar dari pengalaman orang-orang percaya di masa lalu, tapi yang paling kuat adalah kesaksian pribadi kita sendiri. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Setiap orang punya cerita yang berbeda, dan Tuhan mau kita memuji Dia dengan cara yang unik, sesuai pengalaman kita masing-masing.
Ketika hidup kita benar-benar mencerminkan karakter Kristus, kesaksian kita akan punya kuasa besar, bahkan bisa membawa orang lain kepada keselamatan. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.